Doa mulai. Selesai. Baik, saya buka mata pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan siang hari ini kita membahas tentang sistem pencatatan persediaan. Sebelum Ibu membahas bab lebih lanjut, Ibu ingin bertanya apa itu persediaan? Ada yang ingin mengungkapkan? Silakan. Mbak Tasya mungkin? Jadi persediaan itu merupakan barang-barang milik perusahaan yang dimaksud akan dijual. Oke. Terima kasih atas jawabannya Mbak Tasya. Baik, apakah ada yang ingin menambahkan atau mempunyai jawaban lain? Silakan. Oh iya, Mas Ovi. Ingin menambahkan sedikit, Bu. Oh iya, silakan. Jadi persediaan itu adalah barang-barang yang masih ada atau masih dimiliki oleh perusahaan yang masih tersedia atau belum terjual atau masih belum terpakai sama sekali. Baik, terima kasih atas jawabannya Mas Ovi. Jadi jawaban dari Mbak Tasya sama Mas Ovi ini benar ya. Jadi apa itu persediaan? Persediaan adalah suatu aktiva yang meliputi barang-barang milik perusahaan dengan maksud untuk dijual dalam suatu periode usaha yang normal, atau persediaan barang-barang yang masih dalam pengerjaan atau proses produksi, ataupun persediaan bahan baku yang menunggu penggunaannya dalam suatu proses produksi. Jadi bisa disimpulkan bahwa persediaan itu adalah barang-barang yang diperoleh suatu perusahaan yang dimaksudkan untuk dijual kembali atau diolah lebih lanjut dalam rangka menjalankan kegiatan usaha normalnya. Nah, jadi persediaan itu sendiri adalah salah satu aset terpenting bagi suatu perusahaan. Apakah bisa dipahami semuanya? Bu, saya mau bertanya. Ya, silakan Bapak Iti. Mengapa persediaan itu sangat penting bagi perusahaan? Oke, pertanyaan ini bagus ya. Jadi kenapa sih persediaan itu sangat penting bagi suatu perusahaan? Karena merupakan perputaran persediaan perusahaan sebagai sumber utama penghasil pendapatan dan pendapatan berikutnya bagi pemegang saham suatu perusahaan itu sendiri. Selain itu, persediaan ini juga menghubungkan antara satu operasi ke operasi berikutnya dalam pembuatan suatu barang untuk kemudian disampaikan kepada konsumen. Jadi seperti itu, apakah bisa dipahami? Bisa, Bu. Baik, selanjutnya Ibu lanjutkan. Selanjutnya ada klasifikasi persediaan. Menurut PSAK nomor 14 tahun 2007, yang pertama, tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal. Yang kedua, dalam proses produksi atau perjalanan. Dan yang ketiga, dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi. Sedangkan menurut jenis perusahaan sendiri ada dua, perusahaan dagang dalam bentuk barang dagangan, dan yang kedua perusahaan manufaktur. Itu ada persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, persediaan produk jadi, persediaan bahan penolong, dan juga yang lain-lainnya. Nah, kita sudah memasuki bab inti dari pembahasan pertemuan kali ini, yaitu sistem pencatatan persediaan. Jadi sistem pencatatan persediaan ini dibagi menjadi dua, ada sistem periodik dan juga sistem perpetual. Nah, sistem pencatatan periodik ini dilakukan dengan menghitung jumlah persediaan di akhir suatu periode untuk melakukan pembukuannya. Sedangkan pada sistem perpetual ini, di mana sistem setiap persediaan ini masuk dan keluarnya dicatat dalam pembukuan. Nah, sampai sini apakah ada yang ingin menyimpulkan apa sih perbedaan dari sistem pencatatan periodik dan juga perpetual? Saya, Bu. Iya, Mbak Nisaul, silakan. Perbedaan dari pencatatan persediaan metode perpetual sama periodik itu kalau periodik dilakukan pencatatan persediaannya dilakukan ketika di akhir periode. Sedangkan kalau perpetual itu setiap ada keluar masuknya
benar. Oh iya, terima kasih jawabannya betul ya. Jadi kalau periodik ini kita catat di akhir periode, sedangkan perpatual ini kita catat setiap ada transaksi masuk atau transaksi keluar. Sampai sini paham semuanya? Lanjut. Ini ada perbedaan pencatatan antara periodik dan juga perpatual. Di sini bisa dilihat bahwa pada transaksi pembelian ini metode periodik dan juga metode perpatualnya beda ya pada akun-akunnya ya. Pada metode periodik ini transaksi pembelian, debitnya adalah pembelian, sedangkan kreditnya adalah utang dagang atau kas. Sedangkan pada sistem perpatual, persediaan barang dagang ini debit, sedangkan utang dagang atau kasnya ini kredit. Selanjutnya pada transaksi pembayaran biaya akun pembelian, pada metode periodik ini beban akun pembelian di debit, sedangkan kasnya itu di kredit. Nah, pada metode perpatual, persediaan barang dagangnya di debit, sedangkan kasnya di kredit. Selanjutnya, apakah ada yang ingin membaca pada transaksi penjualan? Bisa angkat tangannya. Untuk transaksi selanjutnya kalian bisa lihat sendiri di layar ya. Ya, Bu. Nah, selanjutnya ada pembayaran utang dalam periode atau masa potongan. Apakah ada yang ingin membaca? Silakan. Ya, silakan Mbak Tasya. Jadi untuk transaksi pembayaran utang dalam periode atau masa potongan, jika menggunakan metode musik atau periodik, itu debitnya adalah utang dagang, sedangkan kreditnya potongan pembelian dan kas. Untuk metode perpetual itu debitnya utang dagang, kreditnya persediaan barang dagang dan kas. Ya, baik, terima kasih. Jadi betul ya jawaban dari Mbak Tasya. Selanjutnya Ibu sudah menyiapkan contoh transaksi. Jadi pada tanggal 1 Maret dibeli barang dagang senilai 8 juta rupiah dengan termin 4/14/30. Jadi dari transaksi tersebut, gimana jurnal pada tanggal 1 ini? Maret jurnalnya itu pembelian di sebelah debit dan utang dagang di sebelah kredit dengan dengan nominal 8 juta. Sedangkan di sistem perpetual apa? Persediaan barang dagang, Kredit, utang dagangnya debit. Persediaan barang dagangnya debit, utang dagangnya kredit ya. Sejumlah 8 juta. 8 juta. Selanjutnya, Maret tanggal 3 dijual barang dagang sebesar Rp4.500.000, diterima tunai 20%-nya, sedangkan sisanya dengan syarat 2/10/30. Beban pokok yang dijual sebesar 3.800.000. Penjualan dilakukan kepada CV Adil. Pada sistem periodik gimana jurnalnya? Kas di sebelah debit, Kas plus debit, sedangkan piutang, kemudian piutang dagang di sebelah debit sebesar dengan nominal kas kasnya berapa? 900.000. 900.000. Piutang dagangnya 3 juta 3 juta. 3.600.000. 3 3 juta 800.000. 8 800. juta 3 juta atau 800. 3.600.000. Fokus ya. Ya Ibu, maaf. Sedangkan pada penjualan ini kreditnya berapa? 4.500.000. 4.500.000.
pada sistem perpatual, apakah ada yang bisa menjawab? Bagaimana jurnalnya? Silakan. Gimana ini jurnalnya? Kas debit. Kas debit. Piutang dagang debit. Persediaan barang dagang. Persediaan barang dagang di Kredit. maaf Bu. Sebesar kasnya berapa ini? 900.000. 500.000. 900. Oh, masih yang ribu nomor ya. Iya. Piutang dagangnya sebesar 3.600.000. persediaan barang dagang 4.500.000. Sampai sini apakah ada yang belum jelas? Jelas Bu, Paham, jelas. Sudah paham semua ya? Ya, Bu. Nah, ini adalah jawaban dari kalian. Bisa dilihat ya. Iya Bu, sudah saya lihat. Betul ya? Betul Bu, ya Bu. Hebat semuanya. Baik, selanjutnya Ibu sudah menyiapkan latihan soal untuk kalian. Silakan kalian bisa membentuk kelompok. Ibu bagi menjadi 2 kelompok ya. Mau Ibu acak atau kalian pilih yang sendiri? Acak. Acak. Baik, kelompoknya sudah terbentuk semuanya ya. Sudah Bu. Dan selanjutnya kalian bisa melihat soal di layar ini, kalian kerjakan. Kemudian nanti salah satu kelompok bisa maju ke depan ya. Waktunya saya kasih 15 menit. Bisa diterima? Bisa. Baik, silakan kerjakan. Iya Bu. Baik, apakah sudah semuanya ya? Waktunya sudah habis. Perwakilan kelompok bisa salah satu maju ke depan. Selanjutnya kelompok 2 silakan perwakilan kelompok untuk maju ke depan. Ayo kelompok 2. Mana ya? Bisa Bu. Bisa maju.
3 Januari juga betul. Oke, baik. Ini jamnya sudah selesai ya? Sudah.